6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Yang kebanyakan kan ini reklamis, karena mau berkada ini pasti pemasangannya tidak sesuai dengan tempatnya. Sehingga rakyat mulai tercerdaskan. Kalau ingin memiliki harus kita tahu latar belakangnya, track recordnya, kan gitu. Selamat pagi pendengar dari kawasan Limpo Wolio, Tagana Pada. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Bau-Bau akan melakukan penertiban alat peraga sosialisasi Pilkada 2024 yang dipasang di sembarang tempat. Ciptakan pilkada berkualitas, diperlukan pemilih yang cerdas yang mampu mengetahui visi misi dan rekam jejak setiap pasangan calon kepala daerah. Inilah Warta Kapten Pagi selengkapnya hari ini Rabu 11 September 2024 bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Bau-Bau akan melakukan penertiban alat peraga sosialisasi APS Pilkada 2024 yang dipasang di sembarang tempat. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Yang kebanyakan kan ini reklamis, karena mau berkada ini pasti pemasangannya tidak sesuai dengan tempatnya. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Bau-Bau akan melakukan penertiban alat peraga sosialisasi atau APS Pilkada 2024 yang dipasang di sembarang tempat. Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Bau-Bau, Arifin mengatakan pihaknya telah bersurat kepada masing-masing partai politik untuk tidak meletakkan APS di sembarang tempat. Bila ditemukan akan ditertibkan. Dijelaskan APS ataupun sejenisnya dilarang ditempatkan pada lokasi terlarang seperti tiang listrik, tiang lampu jalan, pohon, dan areal kantor. Yang kebanyakan kan ini reklamis, karena mau berkada ini pasti pemasangannya tidak sesuai dengan tempatnya. Yang banyak kita sampaikan sudah bersurat sama partai untuk tidak meletakkan alat peraga di sembarang tempat seperti di pohon apa. Kita himbau itu. Arifin mengatakan penertiban terhadap APS Pilkada 2024 yang dipasang di sembarang tempat tersebut akan dilakukan setelah pihaknya rapat bersama KPU setempat untuk dilakukan penertiban secara bersama-sama. Arifin juga menambahkan, sepanjang Januari hingga Juli 2024, angka pelanggaran yang cukup signifikan juga yakni pelanggaran terhadap Perda nomor 12 tahun 2011 tentang izin Ini. Pada kesempatan rakor ini, PJ Bupati Buton juga menyampaikan bahwa pada tanggal 27 November 2024 akan berlangsung pesta demokrasi memilih Bupati dan Wakil Bupati Buton. Olehnya itu, para kepala desa yang ada di Kecamatan Lasalimu Selatan diminta mengingatkan dan meningkatkan netralitas untuk menjaga keluarga agar tidak terprovokasi terhadap isu-isu dalam menghadapi pilkada. Laharuna berharap kepada seluruh masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani dalam memilih kepala daerah yang akan memimpin daerah selama 5 tahun ke depan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Beralih ke informasi lainnya, ciptakan pilkada berkualitas, diperlukan pemilih yang cerdas, yang mampu mengetahui visi misi dan rekam jejak setiap pasangan calon kepala daerah. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Harul Mulku melaporkan. Sehingga rakyat mulai tercerdaskan. Kalau ingin memiliki harus kita tahu latar belakangnya, track recordnya, kan gitu. Untuk melahirkan kepala daerah yang berkualitas diperlukan pemilih yang cerdas, pemilih yang mampu memahami visi dan misi program kerja dari setiap pasangan calon kepala daerah. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Bau-Bau Farida mengatakan kriteria sebagai pemilih cerdas yakni mampu mengurai visi misi dan program calon kepala daerah. Farida menyebutkan
menyebutkan di persyaratan pendaftaran Bapaslon, KPU telah mensyaratkan wajibnya penyampaian dokumen visi misi yang sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD. Hal itu disampaikan dalam dialog RRI Bau-Bau bertemakan pemilih cerdas menuju pilkada berkualitas di Universitas Muslim Buton beberapa waktu lalu. Jadi kawan-kawan mahasiswa juga bisa mengakses, atau ketika mereka kampanye atau mereka sosialisasi itu bisa tanya apakah ini sudah sesuai dengan visi misi dan program kerja yang dibuat oleh pasangan calon ini di RPJPD Kota Bau-Bau. Di tempat yang sama, Rektor Universitas Muslim Buton Dr. Sujiton mengatakan sebagai pemilih cerdas, pemilih mampu melihat rekam jejak dari setiap pasangan calon serta diperlukan pendidikan politik yang baik dan dilakukan secara terus-menerus. Demikian juga bagi para pasangan calon dapat menyampaikan secara tepat program kerja apa yang akan dilakukan ketika memimpin daerah. Harus dia tahu bagaimana pikiran-pikiran besar, gagasan-gagasan, ide-ide besar untuk bagaimana membangun katakanlah Kota Bau-Bau ini untuk menjadi wali kota. Nah, itu yang harus kita tantang terus calon-calon ini agar supaya terpublik, menjadi konsumsi publik, sehingga rakyat mulai tercerdaskan. Kalau ingin memilih kan harus kita tahu latar belakangnya, track recordnya, kan begitu. Nah, untuk melihat tentang bagaimana gagasan-gagasan besar dan ide-ide besarnya, maka kita harus letakkan kepada bagaimana sebenarnya modal dasar Kota Bau-Bau ini. Di sisi lain, Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas HP2H Bawaslu Kota Bau-Bau Almin menyebutkan dalam menciptakan pemilihan yang berkualitas diperlukan perlibatan seluruh masyarakat untuk ikut mengawal dan mengawasi jalannya setiap tahapan pilkada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Karena jujur saja kalau tidak dengan cara-cara seperti itu, kalau kemudian masyarakatnya tidak sadar, bisa dipastikan proses itu dapat berlangsung tidak sebagaimana mestinya. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Informasi lainnya, ciptakan pilkada berkualitas diperlukan pemilih yang cerdas, yang mampu mengetahui visi misi dan rekam jejak setiap pasangan calon. Yang dilaporkan Hairul Mulku. Dan informasi berikutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Buton Tengah menggelar rapat paripurna dalam rangka penyerahan dokumen kebijakan umum anggaran KUA dan prioritas plafon anggaran sementara PPAS, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2024 pada Selasa 10 September 2024. Dikutip dari Diskominfo Buteng, rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Buteng, Bobi Ertanto, didampingi para wakil ketua dan dihadiri segenap unsur pimpinan dan anggota DPRD Buteng. Mewakili PJ Bupati Buteng, Asisten 3 Setda Buteng, Samsudin Pamone, dalam sambutannya mengatakan bahwa perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2024 merupakan salah satu dokumen penganggaran tahunan daerah yang dibahas dan ditetapkan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan DPRD dan merupakan bagian dari proses penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2024. Dikatakan kebijakan pendapatan daerah akan diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan daerah dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi daerah. Kedua, kebijakan belanja daerah. Salah satu fungsi anggaran belanja daerah adalah sebagai penggerak perekonomian. Pengalokasian belanja daerah akan diarahkan untuk dapat memberikan efek yang besar bagi pertumbuhan ekonomi serta menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, kebijakan pembiayaan daerah, perubahan pembiayaan diarahkan untuk menampung sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Bau-Bau akan melakukan penertiban alat peraga sosialisasi APS Pilkada 2024 yang dipasang di sembarang tempat. Ciptakan pilkada berkualitas, diperlukan pemilih yang cerdas yang mampu mengetahui visi, misi, dan rekam jejak setiap pasangan calon kepala daerah. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.